Halo teman-teman, coba kita jujur sebentar, aku ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian benar-benar merasa tenang? Mungkin secara finansial kalian merasa lumayan, mungkin kalian sudah punya mobil, rumah, atau tabungan yang cukup aman, tapi ketika malam tiba saat semua notifikasi di ponsel mati dan kalian tinggal berdua dengan pikiran kalian sendiri, apakah ketenangan itu benar-benar hadir atau justru yang muncul adalah rasa cemas, daftar panjang hal yang harus dikerjakan besok, dan tekanan untuk terus mengejar target yang tidak ada habisnya? Inilah ironinya hidup di era modern. Kita punya lebih banyak akses ke kemakmuran daripada generasi sebelumnya, tapi kita punya lebih sedikit akses ke ketenangan jiwa yang hakiki. Kita seringkali menghabiskan seluruh energi, waktu, dan uang kita untuk mengakumulasi aset yang rentan, aset yang nilainya bisa hilang dalam semalam karena krisis ekonomi, inflasi, atau bahkan sekadar perubahan tren pasar. Kita berburu emas, properti, saham, tapi kita lupa pada aset-aset yang sebenarnya bersifat abadi, aset yang nilainya tidak hanya bertahan, tetapi justru berkembang seiring berjalannya waktu, dan yang terpenting aset yang secara langsung menjadi pondasi bagi ketenangan hidup kita. Di video kali ini, kita tidak akan membahas cara cepat kaya, karena kekayaan material tanpa ketenangan hanyalah sangkar emas. Kita akan berbicara tentang 5 jenis aset yang jika kalian tanam hari ini, akan memberikan bunga berupa kedamaian, kesehatan, dan ketahanan dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan sampai kalian tua nanti. 5 aset ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian beli dengan kartu kredit, melainkan sesuatu yang harus kalian bangun dengan disiplin, kesadaran, dan niat yang tulus. Siap untuk mengubah perspektif kalian tentang apa itu investasi yang sebenarnya. Ambil secangkir kopi atau teh kalian, santai, karena kita akan menyelami satu persatu 5 aset abadi yang akan membuat hidup kalian tenang, terlepas dari badai apapun yang terjadi di luar sana. Ingat, tujuan kita bukan lagi hanya menjadi kaya, tetapi menjadi tenang dan berdaya. Mari kita mulai dari aset yang paling mendasar, aset nomor 1. Aset abadi yang pertama adalah fondasi dari segalanya, kesehatan fisik dan mental yang prima. Ini mungkin terdengar klise, tapi mari kita lihat dari sudut pandang seorang investor jangka panjang. Bayangkan tubuh dan pikiran kalian sebagai sebuah kendaraan mewah yang sangat canggih. Kalian bisa mengisi garasi kalian dengan tumpukan emas batangan, tapi jika kendaraan yang membawa kalian bergerak menuju tujuan hidup kalian mogok, berkarat, atau rusak parah di tengah jalan, maka semua tumpukan emas itu tidak akan berarti apa-apa. Lebih buruk lagi, ketika kesehatan itu hilang, semua aset finansial yang kalian kumpulkan dengan susah payah justru akan tergerus habis, bukan untuk membeli kebahagiaan, melainkan untuk biaya perbaikan yang tak terhindarkan. Kesehatan dalam konteks ini bukan lagi sekadar ketiadaan penyakit, tetapi kapasitas energi yang memungkinkan kalian untuk berpikir jernih, berkreasi, dan menikmati hasil dari kerja keras kalian tanpa dibayangi rasa sakit atau kelelahan kronis. Investasi pada aset ini juga jauh lebih efisien dibandingkan investasi lainnya. Ia menghasilkan dividen yang instan berupa mood yang lebih baik, fokus yang lebih tajam, dan ketahanan emosional yang luar biasa. Sebuah tameng terhadap tekanan hidup sehari-hari. Membangun aset kesehatan fisik melibatkan keputusan-keputusan kecil yang konsisten, bukan perubahan drastis yang menyiksa. Ini tentang menemukan cara bergerak yang kalian nikmati, bukan sekadar memaksakan diri ke gym. Ini bisa berupa berjalan kaki 30 menit setiap hari sambil mendengarkan podcast atau belajar memasak satu menu sehat baru setiap minggu. Namun bagian yang sering terabaikan adalah kesehatan mental, yang merupakan mesin pengolah data dari semua keputusan hidup kalian. Disinilah letak pentingnya mindfulness atau meditasi atau bahkan sekadar meluangkan waktu 15 menit setiap hari untuk journaling demi membersihkan kekacauan di kepala. Ketika kalian berinvestasi dalam manajemen stres, kualitas tidur, dan self-compassion, kalian sedang membangun sistem kekebalan mental yang tidak akan roboh hanya karena satu email atau satu komentar negatif. Intinya, kalian tidak bisa membeli ketenangan, kalian harus menciptakan kondisi fisik dan mental yang memungkinkan ketenangan itu bersemi, dan itu dimulai dengan merawat diri kalian sebagai aset yang paling berharga.
Aset abadi yang kedua adalah hubungan interpersonal berkualitas atau sering kita sebut sebagai support system yang solid. Ini adalah aset yang semakin berharga di tengah masyarakat yang semakin terisolasi secara digital. Kita mungkin punya ribuan pengikut di media sosial, tapi ketika kita dihadapkan pada krisis nyata, kehilangan pekerjaan, duka cita, atau kegagalan bisnis, yang kita butuhkan bukanlah like, melainkan telepon dari satu atau dua orang yang benar-benar peduli dan siap mendengarkan tanpa menghakimi psikolog, sering menyebutnya sebagai modal sosial, nilai yang tidak bisa diukur dalam rupiah, tetapi sangat krusial dalam menentukan ketahanan kita terhadap pukulan hidup. Kenapa aset ini abadi? Karena cinta, rasa memiliki, dan dukungan emosional adalah kebutuhan mendasar manusia yang tidak akan pernah terdevaluasi oleh waktu atau teknologi. Sayangnya dalam hiruk-pikuk mengejar karir dan uang, hubungan seringkali menjadi bagian pertama yang kita korbankan. Kita sibuk dengan pekerjaan sampai lupa berinvestasi waktu pada pasangan, orang tua, atau sahabat lama. Padahal investasi dalam hubungan itu sangat sederhana. Kualitas di atas kuantitas. Alih-alih menghadiri banyak pertemuan sosial yang melelahkan, fokuslah untuk memiliki segelintir hubungan yang deep, di mana kalian bisa menjadi diri sendiri secara utuh dengan segala kelemahan dan kelebihan kalian. Terapkan apa yang disebut aturan 2:1 dalam komunikasi, yaitu mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada kalian berbicara. Jadilah giver, pemberi, bukan hanya taker, pengambil. Dalam pertemanan, berikan dukungan sebelum diminta dan berani bersikap rentan dengan menunjukkan sisi manusiawi kalian. Hubungan berkualitas juga berarti berani memotong tali dengan apa yang disebut vampir energi, yaitu orang-orang yang hanya menguras emosi dan tidak pernah memberikan balasan positif. Ketika kalian membersihkan lingkungan sosial kalian dari drama dan toksisitas, ruang di hati kalian akan terisi oleh rasa aman yang luar biasa. Ketenangan sejati seringkali ditemukan dalam pelukan orang yang kita cintai, bukan di dalam brankas bank. Aset abadi yang ketiga yang membuat kalian tahan banting di tengah perubahan zaman adalah keterampilan inti atau power skills. Kita hidup di dunia yang sangat cepat berubah, di mana pekerjaan yang hari ini ada mungkin akan hilang 5 tahun dari sekarang, digantikan oleh kecerdasan buatan. Jadi jika kita terus-menerus mengejar keterampilan teknis yang spesifik, kita akan selalu berada dalam posisi defensif, merasa cemas bahwa keahlian kita akan usang. Investasi abadi bukanlah pada hard skill hari ini, melainkan pada soft skill yang fundamental dan universal yang dikenal sebagai power skills. Ini adalah kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, dan beradaptasi dengan cepat terhadap informasi baru. Inilah aset yang menjadikan kalian seorang pembelajar seumur hidup, aset yang tidak bisa diambil oleh robot manapun. Mengapa ini abadi? Karena selama ada manusia, akan selalu ada masalah yang perlu dipecahkan dengan kreativitas dan komunikasi yang efektif, mampu menguraikan masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola adalah sumber ketenangan yang luar biasa. Ketika kalian memiliki skill ini, kalian tidak lagi takut dengan tantangan atau ketidakpastian. Sebaliknya, kalian melihatnya sebagai kesempatan. Cara membangun aset ini adalah dengan memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman intelektual. Jangan hanya mengonsumsi berita atau informasi yang kalian setujui. Tantanglah diri kalian untuk memahami sudut pandang yang bertentangan dengan kalian. Ini melatih pemikiran kritis. Selain itu, investasi terbesar dalam aset ini adalah kemampuan untuk belajar bagaimana cara belajar. Pahami bagaimana otak kalian menyerap informasi terbaik, apakah itu melalui membaca praktik langsung atau diskusi, dan jadikan proses belajar sebagai ritual harian, bukan beban. Ketika kalian tahu kalian bisa belajar apapun yang perlu dipelajari, rasa percaya diri dan ketenangan kalian akan melonjak drastis karena kalian memegang kendali atas nasib intelektual kalian sendiri. Keterampilan ini adalah mata uang masa depan dan nilainya akan selalu dihargai di meja manapun. Sekarang kita berbicara tentang sisi finansial, tapi dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Aset abadi yang keempat adalah sumber penghasilan pasif, namun aku ingin menekankan kata mikro di sini. Kebanyakan orang berpikir penghasilan pasif haruslah jutaan rupiah dan membuat mereka berhenti bekerja. Itu adalah tujuan yang luar biasa, tapi juga menciptakan tekanan yang besar. Untuk tujuan ketenangan hidup, fokus kita adalah menciptakan penghasilan pasif yang cukup untuk menutupi biaya hidup terkecil kalian, misalnya biaya listrik, air, atau bahkan hanya biaya kopi harian kalian.
Inilah yang aku sebut aset penurun kecemasan finansial, financial anxiety reduction asset. Mengapa ini abadi? Karena kemandirian finansial yang sekecil apapun akan memberikan kalian opsi dan waktu di saat krisis. Bayangkan kalian tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Jika kalian memiliki arus kas pasif yang menutupi tagihan terpenting kalian, kalian tidak perlu langsung menerima pekerjaan apapun yang datang. Kalian memiliki waktu untuk bernapas, berpikir jernih, dan memilih karir berikutnya yang benar-benar sesuai dengan nilai kalian. Investasi pada aset ini adalah tentang diversifikasi, bukan spekulasi. Mulailah dari yang kecil, konsisten, dan berisiko rendah. Misalnya, mengalokasikan persentase kecil dari gaji bulanan kalian ke instrumen investasi yang otomatis, misalnya reksadana atau saham indeks, atau monetisasi sebuah skill kecil. Membuat template digital, menulis e-book panduan singkat, atau menyewakan barang yang tidak kalian gunakan. Penghasilan pasif mikro ini bukanlah tentang menjadi kaya, tetapi tentang mengurangi ketergantungan 100% pada satu sumber pendapatan aktif yang merupakan sumber stres dan kecemasan terbesar bagi banyak orang. Ketika kalian tahu bahwa bahkan saat kalian tidur, ada sedikit uang yang masuk untuk mengamankan kebutuhan dasar kalian, tingkat ketenangan kalian akan meroket, dan inilah nilai abadi yang sebenarnya dari penghasilan pasif. Bukan uangnya, tapi kebebasan untuk bernapas. Aset abadi yang kelima, dan menurutku yang paling berharga di antara semuanya adalah kontrol atas waktu dan energi kalian. Uang bisa dicetak ulang, aset bisa diperoleh kembali, tapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Di zaman yang serba terdistraksi ini, perhatian kita adalah komoditas yang paling dicari oleh perusahaan teknologi. Mereka mencoba mencurinya dan kita seringkali menyerahkannya secara gratis. Ketenangan sejati, tranquility, datang ketika kalian merasa memiliki kendali penuh atas kemana energi dan waktu kalian diarahkan. Ini adalah aset yang bersifat abadi karena ia mendefinisikan kualitas kehidupan kalian setiap hari. Membangun aset ini menuntut kita untuk menjadi penjaga waktu yang sangat ketat, seperti seorang penjaga bank menjaga brankasnya. Ini berarti belajar berkata tidak pada komitmen, pertemuan, atau permintaan yang tidak sejalan dengan tujuan inti hidup kalian. Ini adalah tentang mengidentifikasi tugas-tugas dengan dampak tinggi dan memblokir waktu kalian untuk mengerjakannya dalam keadaan fokus penuh, deep work, menjauhkan segala bentuk interupsi digital. Banyak orang sibuk, tapi tidak banyak orang yang produktif. Kesibukan menciptakan stres, sedangkan produktivitas, melakukan hal yang benar dengan fokus, menciptakan rasa tenang. Strategi termudah untuk membangun aset ini adalah dengan mengaplikasikan prioritas energi. Lakukan tugas yang paling menantang secara mental saat energi kalian paling tinggi, biasanya pagi hari, dan simpan tugas-tugas administratif yang ringan untuk sore hari. Dengan mengelola energi kalian, bukan sekadar waktu. Kalian memastikan bahwa saat kalian memutuskan untuk istirahat, kalian benar-benar istirahat, dan saat kalian bekerja, kalian benar-benar hadir. Ketenangan adalah hasil sampingan dari hidup yang disengaja dan penuh kendali, bukan sekadar kebetulan. Baik teman-teman, kita sudah membahas 5 aset abadi yang benar-benar memberikan bunga berupa ketenangan dan ketahanan hidup, bukan hanya berupa angka di rekening bank. Kita punya kesehatan fisik dan mental sebagai pondasi, hubungan berkualitas sebagai jaring pengaman emosional, keterampilan inti sebagai asuransi masa depan, penghasilan pasif mikro sebagai penurun kecemasan finansial, dan kontrol atas waktu dan energi sebagai penentu kualitas hidup harian. Intinya adalah kalian tidak perlu menunggu menjadi kaya raya untuk mulai merasa tenang. Ketenangan adalah sesuatu yang bisa kalian mulai bangun hari ini, hanya dengan mengubah fokus investasi kalian dari hal-hal eksternal ke hal-hal internal yang abadi. Mulai hari ini berhentilah mengejar kekayaan yang rentan dan mulailah berinvestasi pada kekayaan yang tidak bisa dicuri, didevaluasi, atau hilang oleh krisis. Setiap 30 menit olahraga yang kalian lakukan, setiap kali kalian memilih tidur daripada scrolling di ponsel, setiap kali kalian berkata tidak pada komitmen yang tidak penting. Semua itu adalah dividen yang kalian kumpulkan untuk bank ketenangan jiwa kalian. Aku ingin tahu pendapat kalian. Dari kelima aset abadi ini, kesehatan, hubungan, keterampilan, penghasilan pasif, dan kontrol waktu.
Aset mana yang akan kalian jadikan prioritas utama untuk dibangun dimulai dari hari ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Diskusi kita adalah bagian dari membangun aset komunitas yang kuat. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa mendapatkan nilai dan subscribe agar kita bisa terus bersama-sama dalam perjalanan membangun hidup yang tidak hanya sukses tetapi juga tenang. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian dipenuhi kedamaian.